Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 3 perkara puncak daripada was-was syaitan. Jadi 3 perkara ini bicara tentang sumber kenapa orang bisa ada was-was dalam hatinya. Sebelum kita menjelaskan 3 sumber utama kenapa ada seseorang itu yang selalu dalam hatinya ada was-was, karena was-was ini bahaya, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ada sebuah hadis, saya baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. Hadis ini dari sahabat Sabrah ibn Abi Faqih. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama bi'atrukihi, sesungguhnya setan duduk untuk menghalang-halangi anak-anak Adam itu dari berbagai macam cara. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam faqala tuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaika. Setan berkata, jadi jalur pertama setan akan duduk menghalangi jalan orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ada mu'alaf, mungkin dia dari Nasrani atau dari Yahudi atau dari Hindu atau dari Buddha atau dari Konghucu atau agama-agama yang lainnya yang hendak masuk Islam, maka setan akan berusaha menghalang-halangi dia untuk masuk Islam. Kemudian memberikan was-was, apakah kamu masuk ke dalam Islam dan kamu tinggalkan agamamu dan agama bapakmu atau agama nenek moyang? Ini yang ditanamkan setan. Kenapa kau tinggalkan agama asli? Fa'asahu fa'aslama. Kalau seandainya kemudian dia tolak was-wasnya, tetap dia masuk Islam, maka setan akan mencari cara lain. Kemudian kata Nabi, thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrati. Kemudian setan duduk, kemudian berusaha untuk menghalang-halangi jalan dia untuk hijrah yang sesungguhnya. Dia sudah masuk Islam, tetapi kan masuk Islam saja tidak cukup, karena masuk Islam cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan begitu. Dia harus hijrah, betul-betul hijrah, belajar. Maka setan mulai menghalang-halangi jalannya untuk berhijrah dan berkata, tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'ak. Mengatakan, menghalang-halangi jalan untuk hijrah, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan bumi, atau boleh jadi meninggalkan langit? Jadi takut-takuti itu. Kalau engkau istiqomah dalam Islam,
Bisa saja kau diusir dari keluargamu, diusir dari desamu, dan begitu seterusnya. Fa'asahu fahajar. Kalau dia berhasil kemudian menepis was-was syaitan itu, tetap dia hijrah, dia perdalam itu agama dia, maka setan akan beralih ke perkara lain. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Mulailah setan menggoda dari jalan jihad. Karena orang kalau sudah masuk Islam, kemudian sudah belajar Islam, otomatis kan harus berjihad. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, kan itu. Mau tidak mau. Ya. Faqala, maka setan akan berikan waswas, tujahidu fahuwa jahdun nafsi wal mali fatuqatilu fatuqtal fatunkahul mar'atu wa yuqsam, katanya. Maka setan pun kemudian berkata, ketika dia sudah hendak berjihad, kemudian setan mengatakan, wahai anak Adam, wahai anak Adam, ngapain kau berjihad? Jihad itu adalah perjuangan dengan jiwa dan harta, berat loh. Kalau sampai engkau berperang, engkau akan mati. Macam mana nasib anak dan istrimu? Istrimu bisa dinikahi orang, bahkan hartamu bisa diambil orang, ya. Tetapi fa'asahu fajahad. Kalau dia berhasil, enggak peduli, saya sudah masuk Islam, saya sudah hijrah, saya sudah berjihad, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, faman fa'ala dzalika kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Kalau dia tetap seperti itu istiqomah, dia melawan was-was daripada syaitan, maka kewajiban Allah sudah harus memasukkan ia ke dalam surga. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bagaimana kegigihan syaitan di dalam menyesatkan kita anak Adam. Dia berusaha untuk membuat khutuwat, langkah demi langkah. Tidak bisa dengan cara ini, cara itu. Tidak bisa dengan cara itu, cara yang lainnya. Yang penting dia berhasil. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena kalau satu langkah kita sudah mengikuti langkahnya, maka kita akan melangkah kepada keduanya, ketiganya, keempatnya, sampai akhirnya kita akan menjadi pengikut setan. Begitulah caranya setan menggoda kita. Dia memiliki cara yang kita terkadang tidak sadar, ya, karena setan itu dia sudah bereksperimen lama. Dia kan sudah eksperimennya lama kan, namanya dia hidup lama, otomatis kan eksperimen juga lama. Dia sudah pernah menggoda banyak macam-macam otak, banyak macam-macam kecerdasan, ketangkasan, ya, sehingga dia tahu caranya tuh. Pengalamannya sudah banyak, itu maksudnya. Sehebat-hebatnya manusia berpengalaman berapa tahun lah. Tapi setan kan terus-terusan dia, pengalamannya banyak. Maka dia tahu cara menyesatkan Bani Adam ini. Lah, cara yang paling jitu adalah dengan memberikan was-was. Lalu apa sumber was-was itu? Inilah pembahasan kita, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan sumber was-was, saya akan contohkan dulu beberapa was-was yang sering terjadi di masyarakat. Seperti apa was-was yang sering terjadi di masyarakat itu? Pertama, berkenaan dengan masalah akidah dulu, ya. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalik falyasta'idz billahi
minasyaitonir rajim. Kata Nabi SAW, terkadang setan itu datang kepada kita, kemudian memberikan was-was kepada kita tentang hayalan-hayalan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang Allah. Mungkin awalnya akan terbayang siapa yang menciptakan kita, maka kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan langit, kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi, kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan gunung, kita katakan Allah. Sampai ketika makhluk yang disebut sudah tidak ada, maka terakhir setan akan berikan pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini kalau sudah sampai was-was, berpikir lalu Allah tiba-tiba ada, atau Allah tercipta dari sesuatu. Ini kalau sudah ke situ menghayalnya nih, ya, ini namanya was-was. Ini was-was yang paling bahaya ini. Kalau sudah melamunnya sampai tingkat seperti itu, mengatakan siapa pencipta Allah, maka Rasul mengatakan falyasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Segeralah kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah. Kemudian katakan dalam riwayat yang lain, amanna billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Ini was-was yang paling bahaya kalau sudah bicara soal ketuhanan. Ya. Karena kita tidak boleh ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hayalan yang sampai puncak seperti itu akan mendatangkan keraguan-raguan bagi kita tentang siapa pencipta kita. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin Allah itu ada, dan Dia satu-satunya pencipta dan tidak ada yang menciptakan Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah Esa, semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada yang sekufu setanding dengan Dia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Ini dalam bab ibadah. Kita masuk dalam bab ibadah. Tadi bab akidah. Makanya kalau dalam bab akidah itu, ikhwatu fiddin, para ulama mengatakan jangan terlampau dalam memikirkan tentang zat Allah, tetapi pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkan saja ciptaannya, jangan pikir zatnya. Nanti bingung kita. Di situ was-wasnya masuk. Yang kedua, was-was dalam ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ya, inna syaitana wadi'u khutmati ala qalbi ibni Adam, fa in dzakarallaha hanas wa in nasya iltaqama qalbah. Setan itu akan menempatkan moncongnya di dalam hati anak Adam. Jika ia berzikir mengingat Allah, maka lupa untuk berzikir kepada Allah, maka setan akan mencaplok hatinya. Disitulah akan ditimbulkan was-was dalam ibadahnya. Maka satu hari ada seorang sahabat namanya Utsman ibn Abil As radhiyallahu an. Itu mengadu kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitan labisa alayya salati. Rasul, satu hari setan itu pernah berusaha mengganggu solatku. Ya. Maka Rasul mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu hinzab. Kata Rasul, yang setan datang kepadamu itu namanya setan hinzab, kata Rasul, atau hinzib. Ya. Fa idza ahsasta bidzalik fata'awad billahi minasyaitonir rajim thalathan. Kalau engkau merasakan si hinzab, si setan namanya hinzab itu mulai menggoda salatmu, pamannya nampaklah badannya khusyuk kayak tiang, tapi oleh setan hinzab ini pikiran kita dibawa terbang. Badan kita di masjid, otak kita di rumah. Badan kita di masjid, otak kita di pasar. Badan kita di masjid, otak kita di jalan.
Itu namanya khusyu'un nifaq namanya. Itu setan hinzib itu berusaha untuk mencuri kehusyuan kita. Dibuatnya kita tengok-tengok dalam solat. Makanya kenapa kita disuruh untuk mengambil saf pertama itu, supaya kita terhindar daripada was-was, ikhwan. Karena kalau saf pertama pandangan kita paling tinggi ke tembok. Tapi kalau sudah saf kedua itu macam-macam pandangannya itu. Tengok kaos partai di depannya. Kan itu ya. Ya. Oh, baru tahu ini si anu ini partai anu, itu dalam sholat tuh. Ya. Nanti nengok orang pakai kaos tahu-tahu bolong, mikir orang ini kenapa bolong kaosnya? Apa nggak punya kaos dia? Itu kalau sudah di saf kedua, ketiga, keempat, banyak tuh pandangan tuh. Makanya kenapa Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan saf pertama, karena gangguannya sedikit kan. Kalau sudah saf kedua itu macam-macam gangguannya. Ketika sujud nampak kaki orang, mungkin kakinya belah-belah, pusing dah. Kenapa dia belah-belah kakinya? Itu mulai itu. Ya. Jadi inilah kenapa kemudian setan hinzab ini masuk menghayalkan sesuatu untuk merusak solat kita. Makanya kenapa ada juga sebuah hadis Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, terkadang seseorang itu, inna ahadakum idza qama yusalli jaa syaitan. Salah seorang di antara kalian apabila tegak salat itu, setan akan datang kepadanya itu. Falubbis alaihi, kemudian akan mengganggu dia. Hatta la yadri kam shalla, sampai dia menghayal tidak tahu berapa rakaat dia salat. Kan sering terjadi sama kita kan. Berapa rakaat tadi? Pamannya antum salat duhur tadi. Padahal sebenarnya sudah tahu itu sudah 3 rakaat gitu. Ini bingung nih. Sudah 4 atau 3? Sudah 4 atau 3? Bagus 4 aja lah biar cepat kan itu. Jadi setan itu membuat keraguan-raguan. Itu setan, itu ulah setan tuh. Kalau kita lupa berapa rakaat, itu memang setan yang kemudian datang mengacau kehusuan kita. Maka kata Rasulullah, fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Kalau datang seperti itu, maka ada syariat yang disebut dengan sujud sahwi namanya. Lah sujud sahwi itu salah satunya untuk melawan syaitan, menghilangkan keraguan-raguan. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya kita ini sebelum sholat mencari benda-benda, nggak ketemu tuh, anggaplah kunci motor, di lemari tak ada, di meja tak ada, di atas rak tak ada, dapur tak ada, depan tak ada, ruang tamu tak ada, adalah sholat dululah. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, setan berbisik ngasih tahu, kunci masih ada di motor. Kan gitu. Itu kan ngasih tahu tuh. Ya. Jadi memang begitu, setan itu berusaha untuk mencuri kehusuan kita. Makanya ketika Nabi ditanya soal iltifat fi salati, soal orang yang nengok-nengok dalam salat itu, kata tengok sana, tengok sini, tengok cicak kawin, tengok apa gitu ya. Maka Rasul mengatakan huwa ikhtilas min ikhtilasi syaitan. Itu adalah curian yang setan sedang mencuri kita. Apa yang dicuri setan? Uang? Bukan. Dia mencuri khusyuk kita. Khusyuk kita yang dicuri dia. Karena khusyuk itu rukun masalahnya, kawan. Dia memang ingin batalkan solat kita dengan cara dibuatnya kita tidak khusyuk dan tumanina. Nah ini sering terjadi. Ini was-was yang seperti ini kan bahaya, kawan. Karena bisa bermasalah dengan ibadah kita. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ya, adalah al-waswas fit taharah. Was-was dalam masalah taharah, ikhwan. Dalam masalah wudu. Situ pernah ada ikhwan juga udah ngaji. Dia tanya, Ustaz, saya ini kalau wudu ini kayaknya nggak sah gitu. Jadi sudah wudu 2 kali itu dianggap sah, wudu lagi. Nanti sebentar-sebentar was-was lagi, wudu lagi, habislah itu air 1 jolang itu kan. Kalau begitu kan. Jadi ada orang yang menghabiskan air hanya wudu karena was-was. Was-was itu. Lah was-was ini dari setan nih, kan.
Termasuk juga akhirnya ketika wudunya was-was masuk ke sholat, takbir itu tak jadi-jadi. Pernah tuh melihat orang takbir tak jadi-jadi? Allahu Akbar. Balik lagi. Allahu Akbar. Balik lagi. Tah berapa kali? Baru Allah. Baru mantap kan gitu ya. Kenapa mesti seperti itu coba? Ya. Itu semua was-was ikhwan. Ikhwan, itu was-was syaitan namanya. Berawal dari was-was taharah berwudu tadi, akhirnya ke sholat juga masuk tuh. Memang setan itu berusaha mengganggu ibadah kita, dan bukan hanya setakat akidah ibadah, sampai ke muamalah, sampai masuk pada pernikahan. Kadang-kadang suami diragu-ragukan apakah dia sudah mencerai istrinya atau tidak. Masuk tuh di situ. Apakah saya sudah menceraikan istri saya atau tidak? Makanya kata para ulama, kalau ada was-was seperti itu, apakah saya sudah menceraikan istri atau tidak, maka lihat hukum asalnya. Hukum asal kita menikah dengan sah. Ketika ada was-was seperti itu, apakah saya sudah menceraikan istri saya, karena ragu-ragu kan, maka tetapkan hukum asalnya, Anda sudah nikah. Tinggalkan was-was itu. Kecuali Anda belum nikah, terpikir saya sudah menceraikan istri saya, nikah pun belum. Nah, itu lain beda. Gimana kalau ngomong gitu kan? Tengok perempuan, itu istri saya bukan. Nikah aja belum dia bilang istri saya kan gitu ya. Ya, kalau seandainya sudah nikah, nah itu kita kembalikan hukum asal supaya hilang tuh keraguan-raguan tadi. Karena ragu-ragu itu datang dari setan. Was-was itu masuk ke segala hal, ke segala muamalah, ke jual beli macam-macam. Ya, makanya saking bahayanya was-was ini, karena memang pengaruh setan. Setan itu memang la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia akan datang dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, sampai tidak ada hamba Allah yang bersyukur lagi. Lalu apa penyebab was-was ini? Ulama mengatakan puncaknya di 3. Kenapa kita bisa was-was itu? Puncak atau sumber was-was itu di 3. Banyak sih sumbernya. Saya menyebutkan puncaknya saja. Ya. Pertama, was-was itu terjadi karena kejahilan. Jahil, terutama dalam bab akidah, terutama dalam bab ibadah. Ya. Jahil inilah yang menjadikan ibadah seseorang itu selalu dihinggapi was-was. Sebab kalau dia belajar, kemudian punya ilmu pengetahuan agama yang dalam, nggak akan ada was-was lagi. Dia tahu hukumnya. Ya. Begitu juga kalau orang kemudian diganggu oleh setan tentang akidahnya, dia sudah punya ilmu tentang akidah yang kuat, setan tidak akan berhasil menggoda dia karena dia punya ilmu. Maka puncak kenapa terjadi was-was itu biasanya terjadi kepada orang jahil. Orang yang nggak mau hadir di majelis ilmu, biasanya karena kejahilannya tumbuh was-was tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, iman kita bertambah timbul was-was. Kok bisa? Harusnya iman bertambah, was-was hilang kan gitu. Ini tidak, tambah iman, was-was datang malah. Ya, contoh umpamanya, ada orang yang dulunya ya jahiliyah lah mungkin bahasanya. Kemudian dia mulai hijrah, mulai meninggalkan cara-cara hidup lamanya, kemudian berganti kepada cara hidup barunya, lebih islami, lebih religi lagi, ya, solatnya makin rajin dan begitu seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji ekonominya. Di sini setan datang. Ya kan? Berpikir aneh, habis hijrah kok bisnis saya sepi. Mulai, ya kan? Mulai kan ada gitu ya. Ya. Kok aneh, dulu perasaan sebelum hijrah masih jahiliyah, cari uang tuh kok enak kali, banyak relasi, banyak ini, kok sudah hijrah kok kayaknya dipersempit semuanya ini. Itu was-was namanya tuh. Ya. Setan akan datang tuh. Dan itu pernah banyak ikhwan-ikhwan yang curhat kepada saya seperti itu. Ustaz, dulu waktu saya jahiliyah itu nyari uang gampang kali gitu. Ini udah ngaji kok kayak sulit kali cari uang tuh, kayak sana buntu sini buntu. Ini was-was setan ini. Dan ini pernah juga terjadi di kalangan para sahabat masalahnya.
Para sahabat datang kepada Nabi SAW, sebagian mereka mengatakan, saya ingin bunuh diri, saya ingin begini. Itu kata Rasul, was-was. Tapi itu sebuah kebaikan. Itulah nilai bahwa hijrahmu benar, kata Rasul. Jadi kalau ada was-was seperti itu, justru menunjukkan bahwa hijrah kita benar. Kenapa demikian? Karena kalau tidak benar, ngapain setan datang ngasih was-was? Supaya kita balik lagi ke zaman jahiliyah. Kan logikanya seperti itu kan. Ketika hijrah kita benar, setan tak mau kita hijrah benar. Setan tak mau kita lurus-lurus. Makanya dia datang berikan was-was supaya balik lagi ke jahiliyah dia. Nah ini makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, pertahankan kalau ada was-was seperti ini alamat kebaikan bagi kita. Ini bukan alamat buruk. Sebab kalau dia tidak mampu mempertahankan, maka dia akan kembali nanti itu. Kalau begitu saya nggak hijrah lagi. Kan banyak tuh. Ada artis yang sudah hijrah, sekarang kemudian main TikTok kayak orang gila tuh. Siapa itu? Naudzubillah kan gitu ya. Kan sudah terjadi itu kan. Udah hijrah bagus-bagus, istrinya juga bagus-bagus, pakai cadar, pakai ini kan, jual buku agama, akhirnya ekonomi terpuruk, disalahkan hijrahnya, balik lagi jadi setan. Nah ini justru sebenarnya was-was seperti itu positif itu. Pertahankan itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber yang kedua, ya. Lah sumber yang ketiga adalah berkawan dengan orang-orang yang suka was-was. Berkawan dengan orang-orang yang suka was-was. Boleh jadi mungkin salah cari guru. Ya, salah cari guru, mungkin dia belajar gurunya salah. Gurunya pula was-wasan, ya muridnya lebih was-was lagi. Gurunya was-was, muridnya lebih was-was lagi kan. Makanya hati-hati cari guru, hati-hati cari kawan, karena istilah orang Arab itu as-sahibus sahib. Namanya kawan itu pasti akan menarik kita. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan agamanya dengan kawannya. Lihat, yang ngomong ini Nabi. Jadi agama kita loh digantung dengan kawan. Ya. Kalau kita berkawan dengan kawan yang agamanya baik, berarti agama kita ikut baik. Tapi kalau kita berkawan dengan agamanya, dengan kawan yang agamanya buruk, maka kita ikut buruk. Termasuk kalau kita punya kawan tukang was-was, jadi was-was tuh jadinya. Lah ini sumber utama. Kenapa terjadi was-was? Ya di sana ada seperti orang yang ghaflah, ya mungkin banyak melamun, jarang zikir. Nah, itu juga bisa kena was-was juga tuh. Ya. Tapi yang jelas bahwa itulah puncak daripada was-was. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Ini kan penting juga. Jangan cerita penyakit pula tak ada obatnya. Ulama mengatakan, kalau kita ingin terhindar dari was-was, satu, belajar. Hilangkan kebodohan. Karena bodoh itu penyebab was-was yang paling besar. Belajar, hadir di kajian, hadir di majelis ilmu, belajar kepada guru yang benar. Insya Allah dengan terus-menerus belajar, kemudian ilmu semakin bertambah, maka kita bisa mengatasi was-was. Ini yang pertama. Yang kedua, karena was-was itu dari setan, maka banyak-banyaklah ta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Dan itu diisyaratkan dalam Quran. Bukan diisyaratkan lagi, memang diperintahkan dalam Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian salah satu kalimatnya apa? Min waswasil khannas, kan gitu. Alladzi waswis. Di sini Allah mengatakan kita disuruh berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, Ilahin nas. Nah, kemudian dari apa? Dari waswasi khannas tadi. Khannas itu setan artinya. Yang tersembunyi, itu maksudnya setan. Jadi memang Allah perintahkan dalam Qul a'udzu birabbin nas itu supaya kita berlindung dari waswasnya si khannas, si setan tadi yang selalu memberikan waswas dalam hati manusia tuh. Maka kalau kita ingin terhindar dari was-was, setiap datang was-was, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini yang kedua. Teruslah beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena was-was dari setan,
maka sering-seringlah membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat al-Baqarati tanfiru anhu minal baiti. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah maka setan akan lari dari rumah. Ya. Dan ingat ikhwatu fiddin, bukan mendengar tapi dibaca. Ya. Bukan mendengar maksudnya antum style murotal gitu ya. Sampai selesai, terus antum yakin udah nggak ada setannya, udah selesai itu murotalnya gitu. Bukan. Murotal itu tidak berpengaruh kepada setan ikhwatu fiddin. Tapi kita yang mendengar dapat pahala. Kalau antum mamanya dengar Quran dapat pahala. Tapi itu bukan penjagaan. Karena penjagaan itu harus dibaca. Kita yang baca diniatkan kepada kita. Karena harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu kan ditentukan niatnya. Ketika kita baca Al-Baqarah, kita ada niat bahwa bacaan Al-Baqarah saya ini untuk mengusir setan. Itu maksudnya supaya amal itu berkualitas. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niat. Baru surah Al-Baqarah itu akan berasa bermanfaat bagi kita dalam mengusir setan ketika kita baca sendiri. Dan tidak harus sekali duduk satu Al-Baqarah, kan bisa kita cicil pagi, siang, sore, malam, besok lagi, entah 3 hari sekali kita hatam, kan itu Al-Baqarah, kan bisa saja. Ya. Syukur-syukur kalau mau duduk kemudian habis dalam waktu beberapa menit atau 1 jam atau 1 jam lebih kan, enggak sampai 1 jam lah. Ya. Tapi yang jelas bahwa surah Al-Baqarah itu disabdakan Nabi SAW, fa inna akhdaha barakah wa inna tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Siapa yang mengambilnya dapat berkah, siapa yang meninggalkannya dapat penyesalan. Dan kalau kita baca, batalah tidak sanggup untuk menerjang kita. Ulama mengatakan maksudnya batalah di sini artinya sahir, tukang sihir. Tukang sihir atau setan itu, karena tukang sihir kan ada hubungan dengan setan, ikhwan. Maka setan tidak mungkin mampu untuk mengalahkan kita. Maka solusi yang ketiga, perbanyak baca surah Al-Baqarah di rumah. Itu bisa menghilangkan waswas setan. Kemudian yang keempat, kata para ulama, biasakan zikir pagi petang. Itu hisnul muslim. Ulama mengatakan hisnul muslim itu penjagaan atau benteng kita dari godaan setan. Zikir pagi petang itu. Zikir pagi petang itu tidak banyak loh ikhwan. Antum duduk tidak sampai berapa menit selesai. Ya. Tapi kenapa kemudian ada orang masih malas untuk membaca zikir pagi petang? Padahal kalau antum sudah pegang handphone, nongol YouTube itu bisa berjam-jam. 3 jam bisa antum tengok YouTube. Tengok TikTok bisa 3 jam, bukan lebih. Tengok sinetron gitu, bersambung-sambung, bisa tuh sampai 1 hari. Lah ini duduk loh 10 menit baca Hisnul Muslim. Pagi 15 menit, sore 15, mana nggak bisa coba. Itu ketidakbisaan dia duduk untuk membaca zikir pagi petang, ya setan juga tuh. Ya, setan juga yang membuat dia malas. Ya gara-gara dia tidak mendawamkan setan itu setiap hari moncongnya itu dihadapkan ke hati kita tuh. Kalau dia ingat Allah, dia tarik lagi moncongnya. Tapi kalau dia meninggalkan zikir kepada Allah, dia caplok hatinya. Jadilah dia lalai. Ini juga penting yang keempat ya. Yang kelima ya, di antara penjagaan kita dari waswas setan itu juga adalah jangan berkawan kecuali dengan orang yang tidak punya waswas. Pilih-pilih kawan, karena tadi sumbernya dari kawan kan gitu. Maka karena kita sudah tahu sumbernya dari kawan, sumbernya dari guru. Kalau cari guru ya cari guru yang benar. Kalau cari kawan yang benar. Ya, kalau mau baca majalah atau ingin cari sesuatu di Google, bacaan-bacaan agama karena sudah hijrah gitu ya. Kadang-kadang nih ada orang yang mungkin sudah lelah, letih maksiat, ingin tobat. Tapi karena dia tidak tahu cara tobatnya, akhirnya apa? Berselancar dia di Google. Oh, ketemulah paham-paham macam-macam kan. Akhirnya ketemu paham Khawarij jadi Khawarij gitu. Ketemu paham Syiah jadi Syiah jadinya. Itu kan bahaya ikhwan. Ya.
Makanya cari kawan di dunia medsos pun harus baik gitu, jangan asal-asalan. Makanya ini penting juga untuk menangkal daripada was-was. Penting berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar setan itu tidak memberikan was-was kepada kita. Karena doa itu sebuah ibadah dan doa itu senjatanya yang paling kuat bagi seorang mukmin. Kata Rasul, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam. Maka inilah di antara solusi-solusi kalau kita terkena was-was asyaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.